Saudara, saya akan sharingkan berapa banyak yang kemarin hari Kamis doa. Wow, the Lord is in this place, man. Money cannot buy, lighting cannot buy, preacher cannot buy, the sound system cannot buy. The Lord is in this place. You know, apa yang membuat saya happy sekali sebagai gembala adalah bukan untuk khotbah saya ditepukin tangan, tapi pada waktu Tuhan di tengah-tengah kita, saya tahu nasib beberapa orang di gereja ini akan terus berubah. You will growing from glory to glory. Amen. Oke, saudara, pada waktu saya hari Kamis doa, saya bilang, percayalah saudara, bahwa ikut Tuhan itu pilihan. Amen. Dan pada waktu hari Kamis, hari Jumat, saya berpikir gini, nggak perlu doa global kan, Tuhan juga ngerti kan. We always doing that, right? Tapi sometimes dia nunggu ada orang yang bereaksi berkata, Tuhan aku tahu ini sedang masa-masa yang tidak mudah untuk dalam pandemik seperti ini. Tapi selalu Tuhan berkata, would you? Maukah tanda kutip bukan kau nekat, tapi you asking me a favor. Untuk aku hadir dan bekerja di gerejamu. Dan hari Kamis kita buat doa, Tuhan hadir dengan miraculous buat saya pribadi. Itu sampai hadirat Tuhan tuh kalau udah nempel tuh saudara, Anda bisa kayak seger kayak kardio saudara. Kayaknya senang full seger sampai pagi saudara. Saya udah minum Royal Jelly HD juga gak mempan saudara. I did it, I'm trying saudara. Tapi Tuhan kerja dengan luar biasa. Setiap saya cuma berkata, Tuhan, anak-anak overcomer ini gak butuh khotbah yang lebih bagus, they know already. YouTube di mana-mana, buku di mana-mana, they need you. They need omnipower. That's amazing. Kalau saudara belajar, saya ikut Tuhan 24 tahunan. That's all about. One day you will understand, that's all about. Amen. Nah, pada waktu hari Kamis, Rabunya, saya lagi jongkok atau apa, saya lupa lagi bersihin sesuatu. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, besok aku akan berikan kepada gerejamu tongkat dan pedang. Seperti Joshua dan Kaleb. Kalau Anda belajar, Yosua selama hidupnya senjatanya itu bukan pedang, tongkat. Ada waktunya saudara, pada waktu tongkat berbicara apa? Gembala, pengembalaan, jiwa-jiwa melayani Tuhan seumur hidup. 30-40 tahun kurang lebih dia ngita dengan Israel, dia pertama yang dia pegang adalah pedang. Dia pakai kekuatan manusia, dia berperang tanda kutip, dia mencari uang di marketplace tanda kutip saudara. Tapi ada satu waktu pedang Yosua diganti tongkat Musa. Dan itu bahkan lebih dahsyat, membawa orang ke tanah Kanaan. Dan berkatnya Kaleb apa? Pedang seumur hidupnya. Tapi apa yang membuat Kaleb luar biasa, Alkitab katakan seluruh 40 tahun hidupnya keluar dari Mesir. Dia mengikut aku dengan passionately. Pada waktu umur 120 tahun. Dia berkata 40 tahun yang lalu Tuhan berjanji. Nah itu yang mau Tuhan infus di dalam roh kita. Karena nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, yang dia cari bukan masalah engkau di bergereja seperti apa, tapi dia ngomong dengan begitu crucial, dia berkata, adakah iman di bumi ini? Mari kita buka firman Tuhan di Number atau Bilangan 14 ayat 24, saya akan bacakan the message-nya. Kalau saudara, saya berkata ini adalah perjanjian yang luar biasa pada waktu Tuhan dengan inisiatifnya berkata, aku mau berikan tongkat dan pedang bagi gerejamu. Saya tahu it sound weird di dalam telinga saudara, but follow me this morning. Untuk masuk ke sesuatu yang lebih dalam, seringkali ini kita harus begini, hati kita harus lebih adjust.
Tapi kalau saudara nangkep urapannya, Anda nangkep teaching pagi hari ini, Anda akan diberkati sekali. Amen. Dan I'm promise khotbah saya akan relevan buat saudara. Right? Bilangan 14 ayat 24. But my servant Caleb, this is a different story. He has a different spirit. Semangatnya berbeda. Nah dia berkata gini, he follows me passionately. He follow me passionately. Ini yang Tuhan mau berikan bagi gereja ini. Dia pengen setiap saudara datang dan melayani, berkeluarga dengan cara ada engine yang bukan datang dari semangat kolerik saudara. Tapi datang dari roh Allah, sukacita, damai sejahtera, kekuatan in the trouble time. Saya mau berkata, Caleb dan Yosua adalah bapak live in the middle of trouble time. Apa itu passionately? Anda bisa tetap semangat di tengah repetisi 40 tahun. Hidup dalam kegagalan. Dan akhirnya Tuhan membuktikan kepada mereka. Berapa banyak kita hidup dalam kegagalan 40 tahun di tengah orang-orang dan keluarga yang demanding sama kita. Dan itu menyedot sesuatu di dalam hidup kita. Passionately di sini kata-katanya bukan cuma sekedar, karena kamu masih muda, no, it's more, it's beyond. Kalau kamu kakek-kakek 120 tahun mau passionately seperti apa? Kecuali ada yang mendidih, ada yang membakar di dalam ini. Pada waktu Tuhan berkata, aku akan berikan apa yang namanya mental, tongkat dan pedang Kaleb dan Yosua di gerejamu. Kaget saya berkata, Tuhan, I don't know bagaimana prepare. Seharian itu dia jelaskan seperti orang cerita, dia tulis 2 lembar, saya ketik segala macam. And I got nervous, saudara. Gak biasanya, kita gereja yang pop culture kan. Lagu-lagunya rocker gitu, song leadernya tiba-tiba kayak tadi, saudara. Gak ada tampang sekali. Penyembahannya gak ada aturan. Dan segala macam. Tapi pada waktu saya di mimbar, hari Kamis saya datang, saya berkata copot semua sepatu, dia mau hadir. Benar loh dia hadir. Pada waktu saya berlutut, saya nyembah, kita lakukan peperangan rohani. Banyak orang melihat Tuhan. Loh Anda di gereja, kalau Anda cuma cari pengajaran, Anda gak ketemu sumber kekuatan yang datangnya bukan dari dalam kamu, useless. Percayalah, sehebat-hebatnya saya khotbah, pasti kalah sama makan siang. Wah, saya tuh udah pengalaman di tepuk kita. Wah, khotbahnya memberkati. Selasa udah konseling lagi. Betapa manusia punya natural lupa. Ya kecuali duit ya. Tabunganmu walaupun jarang dicek, kamu tahu tuh tinggal berapa. Kamu gak perlu di-remind sama Citibank tiap bulan. Tagihanmu juga kamu exactly tahu. Cuman belaga bego aja. Dan pada waktu saya berlutut, saya tahu Tuhan di tengah-tengah saya. Ada satu anak Tuhan dapat sebuah penglihatan terbuka saudara. Dia lihat Tuhan itu merangkul saya. Tapi di kanannya dia pegang pedang. Dia lihat mahkota, dia lihat bersinar putih sekali. Di mimbar. Itu yang saya katakan. Kalau gereja punya omnipower bukan omnipresence, you got it. Pada waktu dia sendiri hadir berperang bersama engkau, Anda gak perlu khawatir. Dia akan rekayasakan semuanya untuk kebaikan. Itu yang saya mau berkata, Anda ngerti itunya. Nangkap saudara. And that amazing saudara. Allah memberkati dengan luar biasa. Efeknya nanti pada waktu kamu kerja di marketplace, di keluarga, di mana ada sesuatu yang ini dari mana ya? Hikmat ini dari mana ya? Suara ini dari mana ya? Tiba-tiba open the link, bam, 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 bam. Ini dari mana ya? Tiba-tiba the whole universe disetting to bless you.
Kalau pembuktiannya di masa sebelum resesi dunia, mungkin orang bisa berkata itu kebetulan. Tapi kalau sampai ada air di tengah padang gurun, itu pasti Tuhan. Kemarin saya SMS Darius, dia tiba-tiba lukisannya dibeli sama orang yang salah satu owner Puri Mansion. Where is from, man? Kalau kamu mau favor, nempel sama orang yang punya favor. As simple as that. Makan sama dia, berkati dia, nggak perlu konseling, pulang nempel bawa sesuatu. That's the art of following. Amen. Ini yang Tuhan mau Anda belajar, the art of following Yosua dan Kaleb. Ambil anointing ini. Ambil otoritas ini. Saya akan biar Anda menangkap apa yang membuat orang ini hebat, saudara. Bilangan 13 dengan cepat. Saya tahu perjamuan kudus khotbahnya agak sedikit lama. Tapi kalau kamu mau jatah besar di surga dengan khotbah setengah jam, bukan di sini gerejanya. Bilangan 13 ayat 30. Loh, Anda nih pengen kemenangan, pengen diberkati, tapi Anda pengen pelajarannya 15 menit gitu. Gak bisa. Bilangan 13 ayat 30. Semua khotbah yang 1 jam ini hasil meditasi saya berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara. Semua orang yang peka dimulai dari orang yang budak. Jadi kalau Anda berkata, Pastor peka juga ya? Enggak juga, semua dimulai dari budak. Tapi setia aja pas budak, itu aja. Banyak orang berkata, Pastor saya gak dengar suara Tuhan baru Tuhan berapa tahun? 5 tahun, ya baru 5 tahun jalan aja terus. God will find a way untuk berbicara kepada engkau. Man. Kita buka tadi mana? Bilangan 13 ayat 30. Apa yang membuat tongkat dan pedang itu Anda bisa gunakan dengan sikap hati seperti apa? Nomor 1, dengan cepat. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Oh, I love this spirit, you know. I love this idealis, you know, saudara. Kalau kamu dalam Tuhan gak punya spirit seperti hari itu 2 juta Israel hampir melontari Musa dan mereka yang berbicara baik dengan batu loh. Dan tiba-tiba ada sesuatu keluar dari dirinya berkata tidak. We gonna make it. Saudara, apa sikap hati seperti apa yang pertama kali Tuhan mau ada dalam hidup gereja ini? Semangat di tengah orang yang selalu mau balik ke belakang. Can you do that? Anda setiap hari hidup dengan orang seperti ini enggak? Dengan orang-orang gaya gravitasi tertentu. Mau maju entah Anda suami, istri, keluarga, teman kantor atau apapun. Atau sesuatu yang gak kelihatan tapi ada sesuatu yang ingin kamu narik terus ke belakang. Dan ini dialami, kenapa di Alkitab katakan passionately. Ini dialami oleh Kaleb 40 tahun, what a torture life. Berapa banyak anak overcomer patah semangat di sini. Sesuatu repetisi yang diulang-ulang 40 tahun. Dan seolah-olah Tuhan membiarkan engkau 40 tahun di titik itu. Itu kenapa saya mau berkata tongkat Kaleb dan Yosua, kamu berjuang bukan lagi dari kekuatan manusiamu. Ada sesuatu yang keluar dan berkata, no. Tuhan pasti lakukan sesuatu. Ada banyak SMS Tuhan kirim ke saya, ada orang berkata justru pas pandemi ini utang saya lunas. Saya diberkati dan segala macam. Ada yang bego-begoan tanda kutip klaim, Tuhan pastor ngomong begitu, gue mau alamin. Dialamin. Iman itu gak jelimet.
Termasuk pada waktu saya khotbah seperti ini, Roh Kudus akan terus plot sesuatu. Ambil nak, ambil. That's your portion. Saat Musa ngomong kita akan tanah Kanaan, semua cuma nempel di sini. Kaleb nempel di sini. Pas against datang, opposite datang, dia berkata no. Yang aku percaya apa yang Tuhan pernah ngomong 40 tahun lalu di sini. Wow. Come on church. Semangat di tengah orang yang selalu mau balik ke belakang. Think about this. Kamu hidup berkeluarga di tengah orang-orang yang gak mau maju. One day si Raja Wale itu akan jadi anak ayam. Anda yang sudah nikah, susah gak dapat suami yang gak sepadan? Atau istri yang tidak sepadan? Harganya seumur hidup. Yang dari Tuhan aja tidak mudah. Are you with me church? Langsung diam semua anak muda. Ketahuan deh pastor. It's okay, kan kamu yang jalanin bukan saya. Life is a choice. Beberapa orang pada waktu Kamis gak mau ikut doa, Tuhan suruh ikut kali ini. Ada orang pertama kali saudara, anak Tuhan rohnya dibawa melihat tentang peperangan rohani dan melihat Tuhan di tengah-tengah kita. Terus dia ngomong lucu saudara, Tuhan tuh kalau Tuhan ngomong dia Inggris tapi dia tahu. Dia ngerti, oh artinya ini. Itu uniknya memang. Bingung kalau Tuhan ngomong bahasa Jawa kan saudara? Atau bahasa Batak. Dan dia lihat suara Tuhan, dia berkata, dia bilang, pastor saya selama ini kan kita gak pernah takut sama suara Tuhan. Pas saya dibawa roh saya dilihat semua itu. Gila Tuhan ngomong setan itu bisa gemeter loh. Yang gak gemeter siapa? Gereja. Makanya pada waktu roh jahat itu melihat Yesus. I know who you are, anak Allah yang hidup. What do you want from me? Apakah engkau akan menghukum aku sebelum waktunya? Pada waktu Yesus mindahin roh jahat ke babi, yang mindahin roh jahat mau dibunuh sama orang satu kampung. Can you imagine? Tapi dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Apa yang dilakukan Yosua 14, bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Dengan cepat. Yosua juga berkata, dua orang yang berespon, saya tahu Anda pernah sering dengar khotbah ini, I know, but just follow me this morning, right? Tetapi Yosua bin Kaleb bin Nun dan Kaleb bin Yefun termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Saudara Anda lihat semua mental budak di Mesir adalah Lord is too big for me, is too good for me. Saudara pada waktu saya cari rumah saudara. Tuhan kan kalau ngomong sedikit demi sedikit. Kalau kita taat dia ngomong lagi. Kalau nggak dia taat hilang itu suaranya. Saudara pada waktu saya cari rumah itu yang nggak, saya merasa saya tahu diri lah. Tahu nggak Tuhan tuh kalau memberkati kamu dia nggak tahu diri kamu. Yang dia tahu dia anak kamu anak dia. That's it. Siapa yang suka limitasi? Dulu pada waktu Dani mau mobil saya berkata, kamu imannya apa? BMW, cari BMW jangan yang ke kiri kanan Mazda 5 ecek-ecek udah jangan. Cari BMW. Saya selalu ajarkan semua anak-anak saya untuk seperti itu. Challenge bahwa dia memang Tuhan. Percuma saya ajarin sampai bebusah kalau kamu nggak alami. Ini cuma cerita dongeng di mimbar. Saya suka setiap kebaktian ada begitu banyak kesaksian masuk di SMS saya. Itu memfeeding iman saya. Bahwa tangan Tuhan yang sama di kepala saya juga pindah ke kamu. Itu membuat saya sebagai bapak di gereja ini
tenang loh. Gimana gak tenang? Tuhan jalan sama kamu. Gembala mana yang gak happy? Itu reward seorang gembala loh. Dia lihat anaknya Tuhan, Bapak Abraham turun kepada Yakub. Dari Yakub turun ke Ishak. Dari Ishak turun ke Yusuf. Yakub ke Yusuf. Is that amazing? Saudara, saya mau Anda ngerti ini baik-baik. Pada waktu saya cari yang 300 meter, betul waktu sama Rio, sama siapa ya, sama Rio, sama WB segala macam, saya suruh cari. Terus tiba-tiba Tuhan izinkan saya mau ambil tanah itu, tapi saya tahu kalau kamu belajar kenal Tuhan, ini bukan yang Tuhan mau. Itu yang pikiran saya yang terbatas, yang saya bisa gapai. Makanya kalau tabunganmu 1M bisa beli rumah 500 juta, itu bukan iman. Saya ajarin sama David, dia kan mau nikah di Januari ini. Kalau kamu mau belajar hidup iman seperti saya, itu angka udah gak lagi berlaku buat masa depan kamu. Pakai tongkat dan pedang Yosua dan Kaleb. Amin. Loh, harusnya kok kamu sedih senang dong. Kan tabungannya memang gak seberapa. Jadi, ingat ya maksud saya. Loh, kalau kamu dengar dari janji Tuhan dari gembalamu seperti ini, kamu tahu dan tahu masa depanmu tidak tergantung dengan saldomu, harusnya happy gak? Kok jadi bingung? Kok jadi bingung? Kalau kamu dapat pergi ke showroom Toyota, mau beli Avanza atau Agya dikasih misalnya Lexus. Kok jadi bingung? Bingung karena gak kenal. Amin. Kita belajar apa yang kedua yang membuat Yosua dan Kaleb ini dahsyat. Keluaran 33. Di depan, kalau Anda hidup dengan iman, Anda akan bingung akan banyak hal. Saya tahu beberapa orang setiap saya khotbah Tuhan sedang mereparasi hatinya. Kenapa saya gak tunjuk orangnya kode etik? Amin. Tahukah saudara setiap orang mau masuk overcomer, setannya ada aja. Gak percaya, cobain. Ada satu anak Tuhan, pengen masuk overcomer. Pada waktu dia mau masuk overcomer, tiba-tiba ada aja orang yang membuat dia jauh dari Tuhan. Saya berkata, setan tuh bisa cium kalau kamu akan diberkati atau enggak. Sayangnya kamu gak bisa cium itu. Ada aja setannya. Coba deh saudara. Kenapa saya berkata, saya bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Karena ada api yang menghanguskan di gerejamu. Kemarin 2 orang lihat api Tuhan melanda gereja ini. Setan pada kabur semuanya. Wah, saya berkata itu harta gereja loh. Di mana Tuhan berperang bersama kamu. Bukan karena engkau baik. Is that great news? Is that a favor? Saya ajarin ke banyak anak Tuhan. Sini can you help me? Kenapa setan takut orang masuk overcomer? Contohnya siapa ya? Ya jangan tersinggung lah. Saya ya. Biar gak ada konflik. Kan paling enak nyalain diri sendiri dibanding orang lain. Saya punya 10 keburukan. Ya, yang lihat mata setan misalnya. Kayak telur ya. Saya cuma punya 1 kelebihan. Contoh misalnya setia. Contoh gak punya banyak. Ini cara Tuhan mengasihi kita.
dia tutup yang ini, setiap dia jalan sama kita, dia lihat yang ini. Setan beda. Dia bacain tiap hari hukum pidana yang ini, sampai kamu lupa yang ini. Oh, pastor, berarti enak dong kita bisa gampangan hidupnya. Dengar baik-baik. Kalau kamu dicintai dengan cara begitu, yang natural keluar apa? Cinta yang lebih besar. Kok ada pribadi ya yang mau lihat aku di titik ini? Bukan malah gak tahu diri loh. Itu kelainan jiwa kalau itu. Ini. Bayangin, Tuhan hadir di tengah-tengah kita waktu doa hari Kamis. Dia rangkul saya, dia pegang pedang, berperang bersama dia, pakai mahkotanya. Dan ada satu anak Tuhan SMS saya, dia bilang, pastor pada waktu kita menyembah saya melihat ombak bergulung-gulung. Dan dia bertanya, Tuhan itu apa artinya ombak? Dia berkata, overcomer itu kalau nyembah aku katanya. Itu seperti api cinta di hatiku berderu-deru. Sampai aku gak tahan memberkati mereka. Pastor, saya gak ngerasa diberkati, nanti saya akan ajarin buat saudara. Yang kamu rasain itu salah. Keluaran 33 ayat 11. Mau gak hitung-hitungan ini? Kalau kamu dapat ini namanya apa? Kasih karunia. Ini jeritan Paulus, dia berkata, aku punya banyak duri dan kelemahan. Kata Tuhan, kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi sisa hidup Paulus jalannya sama apa? Sama yang ini. Tapi setan jalannya sama apa? Si telur ini sama yang ini. Amin. Saya pada waktu diajarin ininya, waduh Tuhan. Boleh dong GR? Thank you buat cintamu. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun. Yang seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Apa yang hebatnya jubah Yosua ini atau tongkat Yosua dan pedangnya Kaleb ini adalah rasa hormatmu kepada Tuhan dan pemimpin yang gak pernah hilang 40 tahun. Is that amazing? Kita belajar firman 1 Raja-Raja 13. Anda jangan berkata, Alkitab jelas katakan setelah Yosua di depan pintu perkemahan, semua Israel balik kepada rumah tangganya masing-masing. Pertanyaannya adalah, ada gak yang nyuruh Yosua di depan pintu perkemahan nungguin Musa? Apa itu melayani dia? Karena kasihmu kepada dia. Saya dorong setiap anak muda di gereja ini, kenali Tuhanmu. Alami dia. Amin saudara. Ini yang saya berkata luar biasa. 1 Raja-Raja 13 ayat 3 sampai 4. Gak apa-apa ya baca firman ya. Kalau orang Kristen zaman sekarang tuh demennya gini. Kalau khotbah banyak kesaksian. Gampang di-digest. Manusia tuh punya intrik di pikirannya. Ada satu anak Tuhan berkata gini, saya gak suka sama gereja ini, kenapa? Kenapa harus kasih perpuluhan? Saya lebih suka gembala B, kenapa? Gak harus kasih perpuluhan. Unik ya anak orang zaman sekarang ya saudara. Tapi pinter, orang Kristen tuh kalau ngelesnya pinter saudara. Saya berdoa hatimu kalau mau ikut Tuhan simple, yang murni aja deh.
Kenapa saya banyak pertanyaan di hati, di pikiran, di roh, di jiwa? Kamu cari penyakit sendiri. Makanya kalau Anda ikut Tuhan, inimu lebih hebat dari inimu berat. One day they will choose in between. Amen. Saya percaya Anda diam ngerti ya. Nabi Tuhan kepada Mesbah itu, hai Mesbah, beginilah kata Tuhan, seorang nabi itu berkata, seorang yang anak yang akan dinamakan Yosia akan lahir di dalam keluarga Daud. Saya akan short, dikatakan gini. Dan di atasmu juga ia akan membakar tulang-tulang manusia kepada Yorebeam. Kata nabi itu selanjutnya, Mesbah ini akan runtuh dan abu yang di atasnya akan tumpah. Itulah buktinya bahwa saya disuruh Tuhan. Pada saat Yerobeam berkata-kata itu, ia menunjuk kepada nabi itu lalu berteriak, tangkap orang itu. Tetapi lengan Yerobeam menjadi kaku, stiff, sehingga ia tidak dapat menariknya kembali. Mesbah itu tiba-tiba runtuh dan abu di atasnya tumpah ke tanah. Seperti yang telah dikatakan oleh nabi atas perintah Tuhan. Lalu berkatalah Raja Yerobeam kepada nabi itu, tolonglah berdoa kepada Tuhan Allahmu untukku, mintalah belas kasihan untuk menyembuhkan lenganku. Nabi itu berdoa kepada Tuhan lalu sembuhlah lengan raja. Kemudian raja berkata kepada nabi itu, mari makan di rumahku, aku mau memberi hadiah kepadamu. Nabi itu menjawab, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya tipe gembala kayak begini, mau gak? Pasti gak mau. Bener gak? Kalau Anda pengennya punya gembala apa? Kalau salah, ya gak apa-apa dong. Ini nabi muda itu, Yerobeam menunjuk dia, gak bisa balik. Di dalam seorang hamba Tuhan, kena pemimpin saudara atau apapun, punya otoritas. Gila gak saudara? Tapi Yosua, Alkitab katakan dia di depan pintu kemah menunggu. Buat apa? Gak tahu, nunggu aja. Just follow me this morning, Anda akan ngerti ini baik-baik. Anda harus belajar ke titik ini. Gimana pun ada satu berkat yang hanya bisa dibuka oleh Tuhan buat engkau pada waktu kamu respect. Dan ini berkat khusus. Sekali dikasih bisa senyum setengah tahun. Tapi pintu ini tidak bisa dibuka kalau kamu gak punya sikap hati seperti Yosua. Anda tahu siapa itu Yerobeam? Cuman pegawai bawahan Salomo. Dikasih 10 kerajaan bahkan. Dikasih 2 kerajaan. 10 kerajaan, 2 kerajaan. Kerajaan Yehuda yang paling dicintai Tuhan. Nggak ngubah hatinya. Tahukah saudara, jangan pernah berkata gini, Tuhan kalau engkau berkati baru aku melayani, baru aku mencintai Tuhan. Tuhan itu tahu, even kamu di bawah atau di atas, gak bisa ngubah hati orang. Bishop Doug Hewitt berkata gini, hal yang membunuh revival adalah apa? Busyness. Lihat orang zaman sekarang, bagaimana menolak Tuhan. Sibuk. Bisa gak Yosua berkata, karena masih muda waktunya main dong. Apa yang dia lakukan? Dia kasih 40 tahun umur yang gak bisa dibeli oleh uang. Di depan kemah pertemuan. Setiap Tuhan datang dia lihat, ada Musa, oh ada Yosua. Kerekam di hati Tuhan. Oh. Kalau ada Kaleb, bisa jadi bagi 2 tuh pemimpin. Tapi hari itu Yosua dengan inisiatifnya, aku tungguin kau Musa. Di semua pemberontakan Israel, gak pernah ada 2 nama orang ini loh. Itu yang saya mau berkata, kalau kamu mau punya hati Kaleb dan Yosua, kamu gak bisa jadi provokator di gereja.
Kalau kamu punya berkat Kaleb dan Yosua, kamu harus punya water resistant di hatimu. Yang mau dikotorin sama setan oleh apapun. 40 tahun gak gampang loh. Setuju gak saudara? 40 tahun gak gampang. Coba kamu di satu gereja 40 tahun belum berubah nasib. Wah, kamu bertanya ini pendeta sesat atau enggak ya? Ukuran kamu di gereja yang benar gini. Kamu makin kenal Tuhan gak? Gimana Pastor? Titik. Kamu makin kenal Tuhan gak? Titik. Gak ada lagi perjanjian sisa-sisanya. Karena AC bagus lah, jodoh di sini lah, atau enak main keyboardnya lah, dapat PK lah, which is hampir gak ada di gerejanya pakai dapat PK. Ajaibnya, anak overcomer tuh kalau udah disentuh Tuhan, itunya gak berubah. Saya dengar laporan dari Ratna, Pastor ada orang yang udah gak overcomer berapa 3 tahun, 4 tahun, tetap kasih perpuluhan. Nah itu gilanya anak overcomer tuh itu. Setuju gak? Saya ajarin ke beberapa orang, Pastor kenapa saya baru jatuh malah suruh doa, baru balik ke Tuhan baru suruh doa, udah baru gagal baru suruh doa, suruh mau mimpin doa. Anda tahu kenapa? Tuhan yang suruh. Kalau orang pernah dibohongin, ketemu sama setan yang ngebohongin rasanya gimana? Passionately. Kalau orang lain siram pakai minyak tanah, dia bakar pakai satu stadion utama. Itu yang dikatakan 7 kali gagal, 8 kali bangkit. Lihat gak kemarin doa hari Kamis? Orang mantan gagal balik ke Tuhan, mengerikan. Mengerikan. Setuju? Dalam nama Yesus bukan dalam nama Yesus. Wah, perlu itu dikeluarin gitu. Setuju enggak? Orang yang gagal tetap melayani Tuhan bisa nolong banyak orang. The problem is orang yang banyak tahu nggak ngalamin apa-apa. That's the problem. Jangan takut kalau gereja banyak orang gagal. Mereka adalah weapon nuklir yang setan paling takutkan. Apalagi kalau Tuhan matanya cuma sebelah, dia lihat yang di sini terus. Kebajikan kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Buat saya tidak ada Daud itu melakukan begitu tindakan pengecut dan culas sekali. Tapi ujungnya tetap jatuh cinta Tuhan buat dia luar biasa. Men, mau gak Anda punya water resistant itu? Pada waktu repetisi terjadi 40 tahun orang berbeda-beda. Kadang-kadang setiap orang konseling datang ke saya cuma berkata kunci cuma satu. Tunggu Tuhan membuktikan sama engkau. Untuk season ini saya mau ngomong A sampai Z, mau 1000 buku, 1000 bahasa roh, 1000 YouTube pasti gak nyamplek. Apa tuh bahasa surga gak nyamplek? Gak masuk. Tapi setan tahu setiap dia harus pergi dari seseorang selalu ada batas waktunya. Nah pada waktu area netral itu dikasih Tuhan, pilih Yesus. Kalau kamu itu lewatkan, you gone. Are you with me, church? Come on, church.
Saya mau Anda belajar apa yang membuat Yosua ini luar biasa sekali dan Kaleb. Dia adalah orang yang tidak pernah lupa. Bilangan 20. Seorang Musa gagal di sini. Saya tahu ada banyak hamba Tuhan berkata Musa pahit. Tapi Tuhan jelaskan kepada saya another angle dari kejatuhan Musa. Ingat loh, Musa itu kalau ngomong sama Tuhan itu nggak pakai kaleng denkau, pakai satu tali loh ya. Dia kalau ngomong sama Tuhan kayak brother. Ini orang hebatnya kurang apa? Kalah sama satu hal. Bilangan 20 ayat 2 sampai 6. Kalau kamu ada gereja yang penuh firman, senang ya harusnya ya. Masa nonton udah bayar mahal, masa nonton film setengah jam habis. Nah, seru ah. Anda tahu kenapa dilatih Tuhan nonton drakor 13-15 episode? Supaya Anda kuat dengar firman. Thank you. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu berkumpulan mereka mengerumuni Musa. Ayat 3, again 40 tahun begini. Bertengkarlah bangsa itu dengan Musa katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ingat ya, orang Israel itu pintar kutip firman. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami mati dan ternak kami mati di situ. Anda harus rasakan hidup di tengah orang-orang begini loh. Coba deh. Mama minta pulsa aja udah nyiksa beberapa orang. Kenapa orang divorce kamu gak tahan dengan tekanannya, repetisi yang sama lagi. Dan Tuhan tahu ada orang-orang ngalamin ini. Makanya dia harus kasih tongkat Musa, tongkat Yosua dan juga pedang seorang Kaleb. You will win, church. Maka pergilah Musa dan Harun dan umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 8, harusnya Musa ingat ini baik-baik. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun dan kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, garis bawahi. Katakanlah di depan mata mereka, sesusah apa sih ngomong? Setan itu paling takut sama nuklir 1 senti di bawah hidung yang namanya mulut, saudara. Yeriko hancur karena mulut. Untuk semua peperangan yang Anda alami di masa hidup-hidup seperti ini. Berperanglah bersama Tuhan dengan menyertakan mulut saudara. Bukan pahit saudara. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ada batu, kamu batu keluar air. Sesusah apa? Apa yang membuat orang Kristen ini gagal? Dia pakai improvisasi. Kok udah pelayanan, udah capek, bam. Dan Alkitab katakan Musa harusnya kamu kenal aku. Tidak pernah walaupun orang ini merongrong, aku pakai dengan kekuatan manusiamu. Kamu cukup menyertakan aku di mulutmu. Dikatakan begini, ini yang Tuhan gak mau kamu berperang. Berperang dengan kekuatan manusia pasti buat kamu pahit ujungnya. Karena hasilnya gak banyak. That's the key. I hope you know this about this.
Ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah hai orang-orang durhaka. Lihat, opening seremoninya udah begini. Tuhan suruh ngomong apa? Batu. Masalahnya bukan orangnya. Seringkali yang kamu perangin jadi kamu kesel sama gereja, kesel sama orang tua, kesel sama keluargamu apa? Yang kamu perangin apanya? Batunya atau orangnya? Cerita sedih klasik, kekecewaan selalu ada orangnya. Saya pelajari sama setiap hidup seseorang manusia. Semua orang yang menyakiti saudara ada yang memang bermaksud, ada yang memang gak meant to be. Nah, banyak orang jadi bermaksud karena setan ngomong begitu. Semua istri, come on. Kok dia gak respect ya? Kok dia neken gue ya? Gue capek nih. Padahal istrinya hari itu mungkin masak baru gagal, jadi kesel. Gak meant to be. Did you learn about that? Tapi itu dipakai setan jadi meant to be buat kamu, nyerang kamu. Nah Musa sama, gak sadar dia. Dia berkata, kamu semua bangsa durhaka. Waduh, kalau Musa jadi gembala sidang hari ini, siapa yang mau ikut kayak dia? Saya pada waktu khotbah awal-awal, ada orang selalu ngomong, para orang-orang yang saya menangin, saya didik, tapi ujungnya lebih pintar dari saya. Seringkali begitu tuh. Gak ada di sini, orang udah gak ada di sini, tenang. Kok nervous begitu yang paling depan semua? You know, kalau kamu kebaktian sama Pastor Benny Hinn, dia selalu berkata gini, screening orang semua baris kedua pertama sampai yang ketiga. Karena mereka semua adalah penghalang urapan. Paling susah kalau suami khotbah depan siapa? Yo. Pembantu? Enggak juga. Istri lah pasti. Sehingga direkayasa, nanti kalau kamu khotbah jangan sebut nama saya. Please, nanti ya supaya semua berlanjut dengan baik, segala macam. Kalau kamu mau tahu hidup seseorang bukan cuma nanya sama istri atau suaminya, tanya pembantunya. Because maid love to talk. Apalagi kalau orang lagi nunggu sekolah anaknya, they are talk each other. Loose, tanpa rantai, boom, semua keluar. Musa teledor. Saya belajar ini dari apa? Pada waktu saya doa, Tuhan ingatin ke beberapa orang. Kamu hancurin setan-setan mereka, perangin, kamu imam. Gak lama saya kontak, saya pancingnya ikannya nyamper. Tuhan berkata, ini waktunya. You cannot try to be hero to everyone. Sometimes you need to build hero, making a hero to other generation. Musa harusnya fokusnya sama siapa? Jangan sama Israel, Mos. Sama Yosua aja sama Kaleb. One day lu udah tua, lu tinggal digendong mereka di bawah tanah Kanaan. Yang Musa bangun rakyat. Lihat gak hidup saya cuman isolasi diri saya cuman discipleship orang-orang tertentu. One day peperangan besar mungkin bukan saya yang maju, mereka. Tahukah saudara ada 5 batu yang diambil oleh Daud? 1 batu, 4 batu, semua triwiranya yang hancurin 4 raksasa yang terakhir. Alkitab katakan pada waktu Daud hampir mati dengan suku enak itu, suku Filistin itu, Abisai yang menolong Daud. Gembalamu ini gak mudah terus. Ada peperangan yang tanda kutip setan tahu membuat saya hampir mati. Tapi dengar baik-baik, the problem is not the Satan, the giant, but that you need to raise up the Abisai. Orang yang marah
objeknya kepada manusianya adalah orang yang gagal percaya akan pembelaan Tuhan. Gak percaya, ayat 12. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Susah gak menanti Tuhan membela Anda? Man, it feel like ambeien. Saya pada waktu difitnah, saudara. Bayangin fitnahannya itu sampai up to date. Berapa bulan lalu saya ketemu seorang hamba Tuhan. Dibilang ini, Pastor, saya dengar kamu dulu keluar atau apa karena korupsi. Oh korupsi ya, oke. Let me tell you about this. Hari itu Jemaat Overcomer, cuman 50 orang, persembahan 300.000. Dan saya udah beli mobil dan rumah. Kira-kira korupsinya bagian mana, lu hitung aja sendiri. Orang akhir zaman tuh susah ngitung sekarang. Terus ibu bendaharanya masih ikut saya hampir 20 tahun nih. Dan saya gak minta saham di gereja, saya minta gaji. Sama kayak pegawai lain. Kecuali saya nabur benih buat hamba Tuhan, saya pakai uang gereja. Dan saya merdeka. Tapi kalau saya marah, ada berkat di tingkat tertentu yang saya gak bisa ambil. Anda yang datang hari dengan begitu banyak kemarahan, jangan bodoh. Ada berkat khusus yang harus diambil dengan sikap hati yang benar. Anda yang mau nikah, blessing itu segalanya. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Kalau Anda belajar, dia pukul 2 kali, keluar gak airnya? Keluar. Itu yang saya bilang, Tuhan itu selalu hormati hambanya di depan semua orang. Elegan gak cara Tuhan? Cantik sekali cara dia. Saya waktu hari Kamis kita leader masih jam 2 pagi kita cicat segala macam bla 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 gitu. Saya sampai Tuhan, pokoknya target saya hari ini doa bukan masalah apapun, tapi Tuhan hadir sama saya. Kenapa saya suka ngajarin gini, Pastor kasih pengajaran dong yang up to date, yang recently, yang lagi zaman sekarang. Kekuatan saya bukan di situ. Kekuatan saya gini, Tuhan hadir, semua teori rontok, semua ilmu rontok, semua teologi rontok, and you will be blessed. Nah, yang susah itu bukan belajarnya, ngadirin yang beri pertumbuhannya. Tapi yang orang gereja mau apa? Tangannya. Kokinya gak disuruh hadir. Lihat pada waktu Tuhan hadir, semua kuasa-kuasa gelap pergi. Dan dia lihat Overcomer seperti apa? Perahu besar yang belum jadi. Saya nggak worry kalau Anda nggak datang ke gereja loh, benar. Saya worry kalau Tuhan itu cuma kasih tangannya di gereja ini. Kemerdekaan seorang gembala adalah pada waktu dia tidak takut kehilangan jemaatnya. Cari rakyat gampang. Coba bagi sembako hari ini, 1.000 orang hadir. Coba saya taruh influencer misalnya kayak boneka. Semua alay hadir. Tapi anehnya kalau saya tawarkan, Tuhan mau hadir. Jarang loh orang mau datang.
Saudara, saya udah pakai semua cara. Tanya Pak Heri. Sampai satu titik saya berkata, kalau bukan engkau yang hadir Tuhan, sia-sia semuanya. Pulang sih bagus, semua packagingnya bagus. Tapi nggak di sini, nggak ngiket. Pulang kayak nggak bawa sesuatu. Bawa ini. Nanti makan soto afung juga hilang ini. Coba kamu ajarin anak kecil matematika coba. Udah digebukin 2 menit hilang. Coba lagi. Mulai dari awal lagi. Nah, untuk ngomongin soal water resistant tidak dipengaruhi, belajarlah dari seorang ibu dan bapak ngajarin anaknya kelas 1 SD. Water resistant enggak tuh? Dan saya alami ngajarin jemaat hal yang diulang terus. Konseling di gereja itu udah kebagi. Nangkap gak saudara? Yang di belakang, are you there? Selalu datang, Pastor kenapa ya saya udah nabur enggak berbuah, enggak diberkati. Pastor kenapa ya saya enggak kawin-kawin. Pastor kenapa ya pacar saya begini. Pastor kenapa ya beberapa orang mengecewakan di gereja. Itu 3 kategori besar dah pokoknya. Setan tuh kalau lihat orang Kristen tuh simpel sebenarnya. Enggak perlu pakai strategi penghulu, penguasa udah enggak perlu. Ketiga ketebak semuanya. Ngambek kalau enggak dikasih, intinya begitu pokoknya. Gampang pahit, baperan. Kalau enggak kenapa udah nabur perpuluhan berkat jadi kemana-mana pokoknya. Ikut Tuhan itu simple saudara. Are you with me church? Tapi kalau jarang orang yang ngomong gini, Pastor saya ini udah coba dengar Tuhan tapi gak denger. Itu jarang loh. 24 tahun saya berdiri, jarang. Pastor dulu saya tuh peka. Sekarang budak. Betul gak? Ada gak kamu begitu? Mereka selalu ngomongin buahnya, gak akarnya. Jangan habis ini, Pastor segimana sih dengar Tuhan? Ketebak lah kamu. Jangan. Saya juga makin pinter kok saudara. Ada hal orang-orang tertentu saya berkata gini, dari awal saya tahu dia mau apa yang dia mau. Saya cuma berkata, go. Apa yang kamu mau, just do it. Ini yang dilakukan Tuhan kepada Musa. Kamu harusnya kenal aku. Remember di kemah pertemuan, we talk like brother, like father. Why you doing that? Sakit masuk ke sini Tuhan. Kamu gak boleh masuk tanah Kanaan. Airnya keluar, rumah tangganya diberkati, masih. Gaji masih bagus, masih. Amin. Kok jadi berat ya? Saya tutup dengan ini. Ini yang sebenarnya membuka mata hati saya begitu luar biasa. Pastor, apa tuh orang yang setia, konsisten? Kejadian 37. Yosua dengar baik-baik. Di dalam jubah Yosua, apa jubah yang dia pelihara, dia keep sampai dia masuk tanah Kanaan. Saudara, saya kalau khotbah nggak pernah langsung to the point. Saya kasih gambaran ceritanya. Anda akan nangkep, Anda akan makin pintar dengan roh Allah. Setiap Anda baca Alkitab, Anda akan ada punya side point yang berbeda. Got my point. Ya, saya mau ajarin saudara pintar. Apa yang Yosua lakukan di Keluaran 33 ayat 11? Apa yang dia sedang bangun sebenarnya? Hang on, I know. Beberapa orang udah liburan kemarin capek, I know, hang on. Come on. Ingat drakor, come on. 15 episode dalam 2 hari. Come on, hang on. Man. Apa hebatnya Keluaran 33 ayat 11?
40 tahun di depan kemah pertemuan, apa yang dia pakai? Jubah hamba. Jubah karakter. Apa yang seringkali kita mau pakai dalam hidup ini untuk instantly life. Kita pengen pakai jubah Saul yang dalam satu hari jadi raja. Dan kamu paksa Tuhan untuk memberikan itu. Padahal Tuhan bisa lihat ujung hidup kamu. Beberapa orang hidup berantakan. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Kamu paksa Tuhan. Dan bahkan dia tahu, even dia ngomong. You won't listen. JJ pernah berkata Jeremy. Pastor tuh kalau ngomong pasti lihat ke orangnya. Enggak loh. So tahu loh. Tangkap hati ini, tangkap firman ini. 40 tahun dia duduk dari surga dikasih jubah hamba. 40 tahun. Tuhan berkata kepada Yosua, you won't understand today. Tapi after Moses die, you will get it one day. Pada waktu Yusuf dikasih jubah maha indah sama Yakub, Alkitab katakan 3 kali jubah itu dirobek. 2 kali sama saudara-saudaranya, 1 kali sama Yakub sendiri. Yakub berkata tanpa sadar secara iman, belum waktunya Yusuf robek. Engkau harus bangun, diganti sama Tuhan jubah hamba. 17 tahun jadi hamba. Suatu saat jubah rajanya dikembalikan oleh Tuhan sendiri. Anda, siapa lagi orang yang melakukan itu? Yesus. 30 tahun diam di rumah. 3,5 tahun jadi raja. Logik saya berkata begini, kalau Tuhan mungkin pinter tanda kutip. Harusnya pas 17 tahun dia udah lakukan mukjizat. Mungkin muridnya enggak 12, 1000. Saya pernah, kenapa Tuhan ajarin ini bagus sekali. Pada waktu saya lagi tiduran, mungkin lagi pusing darah rendah atau apa. Lord, I'm weak. Tuhan datang, ajarin Ber tulis ini. Buat beberapa orang aku selamatkan karena aku paksa mereka pakai jubah hamba. Mereka gak ngerti hari ini. Tapi ada banyak hamba-hambaku hancur. Karena mereka paksa aku. Jubah king tuh enak, followernya banyak. Yang lagi jualan Dr. Secret, jualan HDI, asuransi, yang lagi bangun gereja, apa sih tempat teraman seorang gembala? Yang like banyak, I'm blessed. Makanya saya jarang taruh sesuatu yang rohani di IG saya. I'm not attract people. Saya bilang sama seluruh tim, one day gereja ini akan diberkati dan besar with me or without me. Kalau kamu punya mental itu, kamu akan membangun orang bukan membangun kamu. Berani gak itu? Besok saya gak punya waktu. Kalau kamu punya anak, gak punya waktu. One day anakmu kenapa-napa, jangan salahkan Tuhan. Yesus 30 tahun di rumah Yusuf the carpenter, apakah buang waktu? Tell me. Logiknya apa? Harusnya umur 15 tahun udah rising star dong. Sama Tuhan berkata, cukup 3,5 tahun, is more than enough. Balik. Kalau kamu ikut Tuhan, kan apa yang kelihatan dari tangan, kamu terjebak.
Yosua, mau gak pagi hari ini Tuhan kasih jubah hamba ini? Setiap orang datang, Pastor kamu tuh luar biasa. Saya berkata, udah gak kena. Karena itu bukan tujuan saya. Tujuan saya akan bangkitkan Abisai, Yosua dan Kaleb di hadapan Tuhan. Tuhan, ini callingku. Saya berdoa Anda bisa nangkap ini baik-baik. Apa yang membuat jubah ini hilang? Saya tutup dengan ini. Anda mungkin berkata, Pastor tutup terus dari tadi. Tutup dong beneran. Oke, I will. Toh khotbah setengah jam sama 2 jam PK-nya sama kok. Hargailah guru-guru, gembala-gembala yang mau kasih lebih tanpa embel-embel uang. Situ lapar, saya juga lapar. Satu penyakit yang demonik. Musa gagal bukan karena pahit. Jendelanya adalah ini peristiwa air keluar dari batu yang kedua. Yang pertama dia pakai mulut. Yang kedua dia pakai tongkat. Elia gagal bukan karena Isabel. Pada waktu dia buat satu bangsa dan dia buat pertama kali Thor Marvel itu dibuat oleh Stanley. You don't get it, right? I know you don't get it. Ya udah, oke, forget it. Elia hari itu, gila men. Tuhan balikan bangsa ini kepadamu dan buktikan engkau ada Allah. Tiba-tiba Alkitab katakan nanti dibaca di rumah, api menghanguskan seluruh parit itu. Dan membuat Israel berkata, dialah Tuhan, dialah Tuhan. After that, apa yang dia lakukan? Dia buat satu bangsa hujan besar dengan awan setelapak tangan. Setelah itu, Isabel ingin membunuh dia. Sesusah apa sih ngalahin Isabel? 450 muscle man Nabi Baal dia kalahkan dengan kekuatan Tuhan. Sesusah apa sih ngalahin satu ratu cantik ini yang umurnya udah 65? Tahu yang susah? You fail to remember who God is. Do you get this? Kok banyak orang berkata, roh Isabel, I know roh ini bisa masuk karena apa? Is that amazing Tuhan jelasin? Dia lupa itu awan hujan gede. Dia lupa 450 orang baru dipotong. Yang datangin apinya juga Tuhan kok. Kenapa dia gak pakai senjata yang sama seperti Musa berbicara? Dia berkata, Lord send your fire. Pasti gak Tuhan lakukan? Oh pasti. Close your Bible. Pada waktu kamu pakai jubah, hamba dulu, baru siapa yang saya, Pit, come on, Pit. Just stand up. Pada waktu kamu pakai jubah hamba dulu, 40 tahun, ada yang dipakuin di sini, dalam. Pada waktu kamu jadi king, paku itu susah dilepas. Yusuf, Alkitab katakan di
Kejadian dikatakan gini, bukan kamu yang nyakitin aku. Tuhan bermaksud memelihara bangsa ini lewat hidupku. Saya mau berkata, apakah kebaikan Yusuf mengubah saudara-saudaranya? Nonsen. Setelah bapaknya Yusuf Yakub meninggal, mereka bohong lagi. You baca nanti di rumah. Anda baca di rumah. Dikatakan apa? Kata bapak Yakub sebelum dia mati bilang suruh titip pesan ke Yusuf, jangan bunuh kami. Bohong lagi. Buat some people saya ngerti, ada jemaat yang tipe begini. 40 tahun ikut gereja overcomer. Tetap bohongnya gak hilang. Tapi jangan iri sama orang yang jujur seperti Yusuf. Kalau one day Tuhan berkati. Jangan protes sama orang yang diberkati dengan jubah king, tapi dalamnya jubah hamba. Ujungnya apa itu kasih Tuhan? Dia tidak akan memberkati saudara melebihi kekuatanmu sendiri. Lebih baik tenggelam dalam cintanya yang besar. Dibanding Anda dan saya kehilangan diri Anda sendiri. Elia kehilangan dirinya sendiri. Musa kehilangan dirinya sendiri. Tapi Yosua setelah 40 tahun jadi hamba dan tiba-tiba Tuhan berkata, hambaku Musa sudah mati. Jubahnya pindah ke kamu. Jubah kingnya pindah ke kamu. Di Yosua 9 atau 10 saya lupa. Pertama kali dalam sejarah humankind. Saya suka nih kalau Tuhan lakuin. Matahari berhenti setengah hari. Tuhan Yesus yang kita cintai 30 tahun ngesok kayu. Kok gak terjadi apa-apa Bapak di surga, kan gue raja nih. Kata Bapak gak masalah, 3,5 tahun cukup bagi hatiku. Gembala saya waktu saya kecil, gak semua orang mati begini loh. Sebelum dia kena kanker tenggorokan, seminggu sebelum dia mati, dia WhatsAppin semua jemaatnya yang pindah gereja. Itu harga seorang gembala. Gembala saya dulu juga gembala Pak Pohan, betul ya? Khotbahnya kita tahu sama tahu. Kalau dia khotbah, menangislah anak muda. Nggak ngerti. Bahasa rohnya kita luar biasa. Cukup satu itu aja. Nyantol di hati Tuhan. The rest is history. Pada waktu gembala masa sekolah minggu saya mau meninggal, dia WhatsAppin. Karena di dekat gerejanya ada buka gereja gede. LED, you know, lebih kekinian. Kan zaman sekarang kan banyak hamba Tuhan kekinian, right? Betul gak saudara? Seminggu, tahu apa yang ajaib? Yang namanya saudara-saudaranya Yusuf memang susah berubah. Makanya gak dipilih Tuhan. Tapi lebih menderita mana hidupnya? Saudara Yusuf atau Yusuf? Yusuf dong. Kehilangan tante cantik Potifar. Hidup benar malah jadi penjara. Kalau Anda kan sama saya kan paling salah dimengertikan aja udah kayak masuk penjara kan, betul ya? Betul gak sih? Gue maksudnya gak begitu loh, maksudnya apa? Kata Tuhan, aduh Tuhan. My goodness Mikael, my goodness Gabriel, oh man. Adakah iman di bumi ini pas gue datang kedua kali? Yang mereka tahu pertengkaran yang gak jelas kata Tuhan. They don't know what the real battle is. And sedih, saya pas dia meninggal
Nangis, padahal saya disuruh pastor doain, oke, Tuhan berkata sudah waktunya, pulang. I hate to say that, karena semua orang pengen sembuh dong. Kan kalau ada musisat kan ceritanya lebih bagus, kesaksian, keliling Indonesia atau apa, banyak orang kenal Tuhan, itu kan pikiranmu. Tapi Tuhan tuh selalu memotong siklus seorang imam kalau sudah waktunya. Nanti kasih ayat terakhir ya, lo langsung mau nimpukin saya pakai batu. Keterlaluan memang nih jemaat. Satu ayat bagus sekali. Are you there? Saya tulis kok siklus yang dipotong. Anaknya ngomong gini, pastor nggak ada orang mau balas loh. Tapi apakah itu besar di mata manusia, kecil di mata Tuhan? I don't think so. Tuhan lihat satu itu. Sampai hari matinya nggak punya Fortuner. Ayo. Gerejanya gede? Enggak juga. Masih kalau khotbah gaungnya kemana-mana. Enggak ada peredam. Tapi di hari matinya sebelum dia tutup mata dia melihat rumahnya sudah jadi. Atapnya emas semua. Dan dia berkata sudah waktunya pulang. Pulang. Menderita enggak cancer? Menderita. Amin. Kalau hari ini rumahmu kecil, mungkin sakit. Tapi kalau dalam kekekalan rumahnya kecil, sakit. Ulangan 34. Ayat 5. Dan kita akan perjamuan kudus. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di tanah Moab. Musa ini mati gak lama dari Harun mati. Aneh ya. Harun itu mati, Alkitab katakan yang indahnya tahu gak apa saudara? Yang buka jubahnya itu Musa. Indah gak? Wah, that's amazing. Pas dibuka jubah imamnya, matilah Harun itu. Siapa yang ngenain? Musa. Kalau gereja bisa punya kesetiaan dan relationship kayak begitu, indah gak? Musa yang buka, yang kasih jubah imam 40 tahun, dia yang buka berkata, my brother Aaron, go home. We fail together. Biar generasi si Yosua itu yang lanjutin. Can you feel it, the film like that? Beautiful, right? Kalau kita kan beda. Lu dia di mana sih? Udah keluar, kecewa. Nggak enak gitu loh. Ngerti gak sih? Story-nya tuh nggak enak. Nggak ada lepas jubah. Kemana dia? Oh, karena gereja Overcomer banyak anak muda, takut nggak dapet jodoh. Selalu begitu. Jodoh mah di tong sampah juga ada kali. Anehnya semua orang yang begitu akhirnya tetap gak dapat jodoh. Kalau kamu ikut seorang hamba Tuhan setia, even gak ada potensi, dari Arab juga pasti dikirim buat saudara gitu. Itu kan Isa kan begitu. Men. Apakah kamu tidak percaya kepadaku, kata Tuhan. Jadi orang marah itu akarnya apa? Kurang percaya. Mana sih itu? Suami gue gak berubah. Kata Tuhan, kamu gak percaya kepadaku. Matahari aja stop. Stopin? Apalagi stopin kepala istri lu atau suami lu. Bisa kok.
ayat 6. Musa meninggal, ayat 7 dengan cepat. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Ini yang ajaib. Anda harus belajar yang baik-baik. Matanya belum kabur. Dia tidak stop pelayanan saat matanya memang gak bisa lihat. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Saya mau katakan ini rahasia ilahi. Harusnya memang jatahnya dari awal Tuhan siapin gak sampai Kanaan. Bam! Tapi dipotong siklusnya sama Tuhan karena kecewa. Harusnya semua janji Tuhan kamu nyampe gak dikasih kekuatannya? Nyampe. Harusnya overcomer nyampe gak? Nyampe. Yang buat kamu gak nyampe apa? Kamu gak percaya dia. Ini rahasia siklus imam. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur kok. Kekuatannya belum hilang kok. Tapi Tuhan berkata, it's done Moses. Kenapa Alkitab harus tulis peristiwa ini? Di setiap orang, di provision, kekuatan sampai garis akhir. Yang hanya bisa dipotong oleh ketidakpercayaan, kepahitan, iman saudara. Close your Bible and prepare the Holy Communion.